Halo, selamat pagi adik-adik remaja. Ketemu lagi bersama Kakak Darius di ibadah sekolah minggu khusus kelas remaja pada bulan November tanggal 1 hari ini. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita menyanyi dan memuji Tuhan dengan lagu Allah itu baik. Kita bertepuk tangan ya, sebab Allah itu baik. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah remaja kami. Bapa, berkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan menyanyi lagu Berilah yang Baik. Mari kita berikan persembahan kita sambil memuji Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan. Sekali lagi, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik remaja, minggu ini pembacaan yang diambil dari kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Tapi Kakak Darius tidak akan baca semuanya. Kakak Darius akan baca ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Orang Israel menghendaki seorang raja. Ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Ayat 9 lanjut. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka
dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Nah, adik-adik, jadi ceritanya seperti begini. Setelah bangsa Israel mereka selesai berperang, itu mereka menang. Pada saat itu mereka hampir kalah. Mereka hampir kalah, lalu mereka bilang, Samuel. Pada waktu itu yang menjadi imam dan menjadi hakim atas bangsa Israel yaitu Samuel. Mereka bilang, Samuel, tolong kita hampir kalah. Tolong berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan menolong kita dan kita menang berperang melawan orang Filistin. Lalu Samuel berdoa kepada Tuhan. Sebelum Samuel berdoa kepada Tuhan, Samuel bilang, kamu tinggalkan, kamu punya para Baal, kamu punya Asyitoret. Jadi pada waktu itu bangsa Israel, selain mereka menyembah Tuhan, mereka masih menyimpan berhala. Seperti para Baal yang patung-patung yang mereka percaya untuk melindungi, atau Asyitoret. Asyitoret itu salah satu Baal patung yang patung dewi khususnya, yang mereka percaya untuk sesuatu yang baik bagi mereka. Jadi Samuel bilang, kamu tinggalkan, kamu punya Baal, berhala, dan dewi-dewi Asyitoret, maka saya akan berdoa kepada Tuhan. Lalu mereka bilang, oke, Samuel, kita akan meninggalkan itu. Lalu Samuel berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan menolong bangsa Israel menang atas tentara Filistin. Lalu saat Samuel sudah tua, pada waktu itu Samuel sudah tua, lalu anak-anaknya itu ada 2 anak, ada nama Yoel sama Abia. Mereka ditunjuk menjadi hakim atas bangsa Israel. Tetapi anak-anak Samuel itu mereka, kalau adik-adik baca di ayat 2 itu anak-anaknya, ayat 3 juga, mereka hidup tidak seperti ayahnya. Mereka itu mengejar untung, mengejar laba, terus mereka menerima suap, dan mereka memutarbalikan keadilan. Nah, hal itu yang membuat bangsa Israel mereka marah. Mereka bilang, Samuel, pokoknya karena kau sekarang sudah tua, kami mau minta seorang raja. Kau tunjuk, kami mau ada seorang raja untuk kami seperti bangsa-bangsa lain. Lalu Samuel dengar, selalu Samuel bilang, waduh, Samuel seperti marah, sakit hati. Karena Samuel berpikir selama ini yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, yang memberikan mereka makanan, waktu mereka tidak ada roti, waktu mereka tidak ada air, itu Tuhan yang mereka kenal, Allah Israel. Tapi mereka bilang, kami mau seperti bangsa-bangsa lain. Lalu Samuel bilang, oke, saya melapor kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Samuel bilang, Tuhan, bangsa Israel ini mau pingin ada satu raja seperti bangsa-bangsa lain. Lalu Tuhan bilang, dengarkan perkataan mereka, karena bukan kamu yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak. Allah bilang begitu. Nah, ada 3 hal yang kita akan belajar hari ini. Yaitu yang pertama, kalau adik-adik baca sebelum cerita ini di kitab Ulangan, di kitab Ulangan 17 itu, kitab Ulangan 17 itu ada hukum tentang raja. Jadi sebelum peristiwa ini terjadi, kitab Ulangan 17 itu menceritakan bahwa nanti pasti bangsa Israel akan meminta seorang raja. Jadi kitab Ulangan di situ ada cerita, kalau kamu mengangkat raja, yaitu harus dari keturunan bangsa Israel, tidak boleh orang asing. Nah, jadi sebelum peristiwa ini terjadi, Tuhan sudah tahu. Dan saat sampai dengan pengangkatan Saul, terus Daud, Salomo, dan anak-anak mereka, itu Tuhan sudah tahu. Jadi sepanjang hidup manusia di dunia ini, mulai dari awal sampai akhir, itu Tuhan sudah tahu. Sehingga Tuhan tidak marah. Tuhan cuma bilang, bukan mereka yang kamu tolak, kamu yang mereka tolak Samuel, tetapi aku. Tapi Tuhan punya rancangan itu luar biasa. Kalau adik-adik baca di kitab Mazmur 118 ayat 29, situ bilang bahwasannya kasih setia Tuhan itu untuk kekal, untuk selama-lamanya. Nah, yang pertama yang kita belajar hari ini itu yang pertama. Kalau adik-adik baca di kitab Samuel ini ada tulisan Tuhan, 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 T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Nah, kalau tulisan Tuhan itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu Lord, tetapi dalam bahasa Ibrani itu Yahweh. Nah, Yahweh itu sebenarnya
nama Tuhan untuk bangsa Israel. Kakak Darius, bagaimana dengan sebutan Allah? Kalau Allah itu Elohim. Elohim artinya itu Allah pencipta, dia satu-satunya pencipta, dia satu-satunya penguasa, dia satu-satunya hakim. Itu Allah. Pada Kejadian 1, kalau adik-adik baca Kejadian 1 itu nanti Kejadian 1 saat penciptaan, di situ ada tulisan Allah, 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 Allah. Pada saat Kejadian 2 baru muncul kata Tuhan. Nah, Tuhan dalam bahasa Inggris itu Lord, dalam bahasa Ibrani itu Yahweh atau Jehovah. Itu dalam tulisan bangsa Israel itu mereka tidak tulis dalam tulisan huruf, mereka tidak baca secara sembarangan. Tulisannya itu semua huruf mati. Itu ada 4 huruf. Itu ada huruf Yod, He, Vav, He. Kakak Darius akan cepat saja bahwa 4 huruf itu kalau adik-adik lihat di saat penyalipan di atas kepala Tuhan Yesus, saat orang yang menyalibkan Tuhan Yesus waktu itu, orang-orang Yahudi, mereka bilang, Herodes, pada waktu itu setelah Tuhan Yesus disalib ada tulisan di atas, mereka bilang tulisan itu harus ganti, tidak bisa. Karena saat mereka lihat tulisan-tulisan depan itu 4 huruf yang menunjukkan Yahweh. Oke. Nah, Yod, huruf pertama Yod itu dari nama Tuhan dalam bahasa Ibrani, Yod, He, Vav, He. Yod itu yang pertama adalah hand. Jadi setiap huruf dalam bahasa Ibrani itu punya gambar, punya arti. Kalau kita kan A nggak punya arti, A ya A. Tetapi bahasa Ibrani seperti huruf pertama itu Alef, Bet, Taf, Hei, sampai dengan huruf terakhir itu punya arti. Nama Yahweh huruf pertama yaitu Yod. Yod itu berarti tangan. Itu ada gambarannya tentang tangan. Terus He itu open, terbuka. Jadi tangan terbuka. Terus huruf ketiga yaitu Vav. Huruf ketiga itu Vav. Nail itu paku. Dan huruf keempat itu He, open. Jadi nama Yahweh atau nama Tuhan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani Yahweh, itu Kakak Darius boleh artikan bahwa tangan yang terbuka, yang terpaku dan terbuka. Nah, itu menggambarkan siapa? Tangan yang terbuka, terpaku dan terbuka. Itu menggambarkan siapa? Yang mengingatkan adik-adik sama? Benar, sama Tuhan Yesus. Nah, jadi yang Kakak Darius mau kasih tahu di sini, yang pertama itu nama, kalau kita ketemukan nama Tuhan di dalam Alkitab, yang berarti dalam bahasa Ibrani Yahweh, dalam tulisan bahasa Indonesia Tuhan, T besar, U besar, H besar, A besar, N besar, itu menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang mengasihi. Dia mau menunjukkan pada kita bahwa ini hati saya untuk manusia, saya mengasihi. Kalau disebutkan Tuhan baru nama kata Allah, Tuhan Allah, kata Tuhan yang pertama itu mau menunjukkan kepada kita manusia bahwa Ia Tuhan yang punya hati mengasihi. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau adik-adik baca selanjutnya itu ada hak raja di dalam sini, yaitu menarik persepuluhan. Sebenarnya kita bangsa Israel pada waktu itu diajarkan tentang persepuluhan. Nah, persepuluhan pertama terjadi pada peristiwa waktu Abraham selesai perang. Waktu itu namanya Abraham selesai perang. Terus dia bertemulah dengan imam besar yang tidak berbapak, tidak beribu, Melkisedek namanya. Nah, di situ Melkisedek, imam besar Melkisedek, kalau adik-adik baca di Kejadian 14 itu, Melkisedek bawa anggur dan roti. Kalau di perjanjian baru yang bawa anggur dan roti siapa? Waktu perjamuan terakhir yang bawa anggur dan roti siapa? Yang siapkan perjamuan anggur dan roti siapa? Yesus. Jadi pada waktu itu, pada zaman Abraham, Melkisedek imam besar agung datang, dia bawa anggur dan roti. Lalu Abraham terima, lalu Abraham diberkati, lalu Abraham dia bawa
persepuluhan. Dia bawa persepuluhan dari hasil rampasan yang setelah perang dia rampas, dia ambil kembali harta-harta. Karena waktu saat perang Lot diculik, dirampas oleh raja-raja dan hartanya, lalu Abraham bawa kembali Lot dan harta-hartanya, lalu Melkisedek datang bawa anggur dan roti. Respon dari Abraham kasih persepuluhan. Nah, kalau kita kenal sekarang dengan persembahan persepuluhan. Yang kedua, Kakak Darius mau kasih tahu, siapa tuh Melkisedek? Siapa tuh Melkisedek? Waduh, Kakak Darius, siapa tuh Melkisedek? Kalau di Ibrani 7, adik-adik baca, lihat di Ibrani 7. Kakak Darius buka ya, Ibrani 7. Yang punya Alkitab, lihat di Ibrani 7. Nah, Ibrani 7 di situ dikasih tahu. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Raja Salem itu Shalom. Jadi Shalom itu damai. Jadi Raja damai. Nah, dia imam Allah yang maha tinggi. Dia pergi menyongsong Abraham. Adik-adik baca. Menurut artinya, nama Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Jadi Melkisedek itu ada dua nama. Ada dua, di kata Melkisedek itu ada Melek sama apa satu itu. Dan itu artinya Raja Kebenaran. Adik-adik ingat siapakah jalan dan kebenaran? Dan siapakah Raja Damai? Kalau lihat di Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi di Alkitab ini mau kasih tahu yang Kakak Darius mengerti bahwa Melkisedek sebenarnya itu Yesus. Pada zaman Abraham, dia datang sebagai Melkisedek, imam besar. Kalau adik-adik lihat lagi di Ibrani 4, di situ dibilang imam besar yang agung. Imam besar yang agung, baca ke bawah, yaitu Yesus. Jadi pada waktu itu, pada zaman Abraham, yang datang tuh Melkisedek, artinya Raja Kebenaran, Raja Damai. Sebenarnya itu yang Kakak Darius mengerti adalah Yesus. Yang kita kenal sekarang, Yesus. Itu. Jadi persepuluhan Abraham kasih kepada Melkisedek sebagai responnya. Dan Melkisedek itu artinya Raja Kebenaran, Raja Damai, yaitu Yesus. Terus yang ketiga, yang terakhir kita belajar bahwa Kakak Darius, kenapa kita kasih persepuluhan? Nah, kalau adik-adik baca di kitab Meleaki 3 ayat 10-11, itu Tuhan kasih tahu bahwa berikanlah persepuluhan kepada Tuhan, biar ada persediaan di rumah Tuhan. Ujilah, Tuhan bilang ini, ujilah aku. Ujilah aku. Nanti tingkap-tingkap langit saya akan buka, curahkan berkat. Nah, di ayat 11 di situ dibilang biar belalang pelahap tidak makan itu. Kita punya berkat, tidak makan kita punya ladang. Nah, persepuluhan itu 1/10 dikali, macam Kakak Darius punya uang contoh 100.000. Jadi adik-adik remaja, kalau kita mau kasih persepuluhan, mama kasih kita uang 100.000. Adek, ini uang 100.000, terserah mau bikin apa. Atau kakak, ini uang 100.000, terserah mau bikin apa. Saya mau simpan, kasih persepuluhan kepada Tuhan. Caranya 1/10. Jadi 1/10 itu 1/10 dikali uang kita berapa? Uang yang mama kasih 100.000. Oke, 1/10 dikali 100.000. Coret nolnya 1 yang 10 itu, coret nolnya 1 yang di 100, jadi tinggal 10. Jadi 10.000 saya simpan, kasih persepuluhan. Ya adik-adik, jadi 3 hal yang kita belajar, yaitu yang pertama, bahwa Tuhan itu setia. Dia maha tahu dari akhir hidup seseorang, dari awal hidup kita sampai akhir hidup kita kembali, kita bertemu dengan Tuhan. Dia tahu semuanya. Bahkan dia punya rancangan yang indah. Bahkan di namanya sendiri yang pertama tadi kita belajar, yaitu Yod He Vav He, tangan yang terbuka, terpaku dan terbuka.
itu menunjukkan bahwa Ia Tuhan yang menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kita memberikan persepuluhan kita, apa yang orang tua berikan kita kepada Tuhan, kita khususnya persepuluhan kita kembalikan kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Dan Ia yang hidup di sana di surga setelah Ia mati lalu bangkit kembali setelah Dia menebus dosa kita, Dia naik ke surga, Dia menjadi imam besar bagi kita. Kita memberikan persepuluhan kita kepadanya sebagai bukti bahwa Ia Tuhan yang hidup, Ia sumber segala berkat dan hidup kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu kenapa kita berikan persepuluhan kepada Tuhan? Karena kita tahu Ia sumber segala berkat kita. Kita kembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjaga semuanya kalau kita kasih persepuluhan kita kepada Tuhan. Dan sisanya yang masih ada sama kita itu 90%, Tuhan akan jaga dari belalang pelahap. Belalang pelahap itu dari si iblis yang mau merampas semua berkat-berkat Tuhan. Tuhan akan jaga sehingga berkat Tuhan yang kita rasakan, baik kesehatan, baik keuangan, baik semua, Tuhan tetap jaga. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu. Ajar kami untuk tahu bahwa Engkau Tuhan, dan tertanam di hati dan pikiran kami bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang memberkati kami. Dan ajar kami untuk mengembalikan berkat Tuhan lewat perpuluhan sebagai bukti bahwa Engkau Tuhan sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup. Berkati persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Mari kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Kita bernyanyi dalam sikap doa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Terima kasih kami sudah selesai beribadah. Biarlah kasih karunia-Mu atas kami, menjaga kami. Biarlah kami tetap tinggal dalam Engkau ya Tuhan, yang mengatasi semua masalah, bahkan penyakit, bahkan COVID-19, sehingga kami tetap aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik sudah bergabung. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa kalau keluar pakai masker, cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati.